Bab 1711. Daud tidak tahu bahwa ia hampir mengungkap jati dirinya sebagai pembunuh Cornelius. Orang lain tidak dapat mendeteksi bau darah. Perkataan Archimedes yang sangat sombong membuat David mengerti bahwa dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Bahkan jika David mundur, Archimedes tidak akan meninggalkannya sendirian. Terlebih lagi, David tidak akan pernah menyerahkan pedang pemecah kejahatan dan anggur yang baik. 100 bunga dan buah. David tidak akan menyerahkan semua itu bahkan jika dia harus memperlihatkan kekuatannya dan melawan mendiang Sovereign Ranker. Minggir, kata David dengan suara berat. Dia sedang tidak ingin omong kosong dengan pihak lain. Archimedes mengabaikan apa yang dikatakan David. Dia terus berdiri di depan David untuk menghentikannya pergi. Waktu berlalu dengan lambat dan suasana menjadi lebih tegang. Para penonton di sekeliling mereka semua memperlihatkan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka akhirnya akan bertarung. Pada saat yang sama, mereka bergumam dalam hati, "Nak, jangan jadi pengecut, hajar saja dia." Jadi bagaimana jika mereka berasal dari keluarga Lightfoot? Betapapun luar biasanya mereka, seseorang tetap saja membunuh pewaris kedua mereka, Cornelius, namun pembunuhnya masih belum ditemukan. Seseorang harus menantang kewibawaan keluarga besar ini sehingga mereka berhenti berlenggak-lenggok sepanjang waktu seolah-olah mereka pemilik tempat itu. "Kau yakin tidak akan minggir?" tanya David lagi. Pada saat ini, dia hampir meledak amarahnya. "Bagaimana kalau aku tidak melakukannya?" tanya Archimedes dengan santai. Dia sama sekali tidak terganggu dengan apa yang dikatakan David. David mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Saat kakinya mendarat di tanah, semburan energi terpancar dari tubuhnya. Ledakan, energi tingkat berdaulat pemula menyebar ke seluruh ruangan dengan David sebagai pusatnya. Seluruh lantai 9 kedai itu berguncang seperti berada di tengah badai. Jika David tidak menghentikannya tepat waktu, tempat itu akan runtuh. Archimedes hanyalah seorang Sovereign Ranker parsial dan David mengincarnya. Oleh karena itu, di bawah energinya yang kuat, dia seperti perahu kecil di tengah lautan yang akan dilahap ombak setiap saat. Injak-injak-injak. Archimedes terpaksa mundur. Dia akhirnya berhenti ketika Bernard sadar kembali dan segera menangkapnya. Jika Bernard tidak bertindak tepat waktu, Archimedes mungkin telah terlempar keluar dari lantai 9 oleh energi David. Adapun para Sovereign Ranker lainnya, mereka segera bertindak setelah David menunjukkan kekuatannya untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka. Setelah David mendorong Archimedes, ia terus berjalan maju karena tidak ada lagi rintangan di depannya. David mencapai tangga, dan saat itu lantai 9 menjadi tenang kembali. "Paman Bernard, tangkap dia. Aku ingin menghancurkan tulangnya," teriak Archimedes dengan marah. Pada saat ini, wajahnya berubah pucat dan gelap. Dia jelas sedang marah. Ia tidak pernah membayangkan seseorang yang terlihat begitu muda bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Energi yang ditunjukkannya berada pada tingkat berdaulat. Seseorang harus tahu bahwa pewaris pertama keluarga Lightfoot seperti dia hanyalah seorang Sovereign Ranker parsial. Meskipun dia tidak jauh dari Sovereign Rank, dia masih belum sampai di sana. Berapa umur bajingan di depannya ini? Archimedes tidak punya waktu untuk peduli dengan semua ini. Bahkan jika anak ini memiliki seorang santo sebagai tuannya, dia tetap membutuhkannya untuk membayar harganya. Keluarga Lightfoot juga memiliki Saint. Selain itu, keluarga Ginger mendukung keluarga Lightfoot. Itu adalah keluarga terkuat di antara 6 kekuatan teratas. Sementara itu, Bernard sudah bertindak tepat setelah Archimedes mengatakan itu. Sebagai pelindung Cornelius yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, Bernard tahu temperamen tuannya. Sekarang setelah dia menderita keluhan yang begitu besar, dia tidak akan pernah membiarkan anak itu. Bab 1712. Bernard segera mendekati David untuk menurunkannya sebelum menyerahkannya kepada Archimedes. Baginya, David hanyalah seorang Sovereign Ranker pemula. Sekalipun dia sangat berbakat, dia masih belum berkembang. Mungkin dia akan memiliki masa depan yang menjanjikan jika dia diberi lebih banyak waktu. Sayangnya, dia tidak mendapat kesempatan itu. Seorang Sovereign Ranker pemula tidak akan bisa lepas dari tangan Sovereign Ranker yang sudah lewat tahapnya.
Apakah seorang jenius yang sudah meninggal masih dianggap seorang jenius? David hendak turun ke bawah tetapi Bernard mendekatinya dari belakang. David tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Sovereign Ranker lamalah yang menyerangnya. Biasanya, David tidak keberatan melawan mendiang Sovereign Ranker tanpa hambatan apapun untuk menguji batas kekuatannya. Namun, dia tidak dapat melakukannya hari ini karena David tidak ingin kecelakaan apapun terjadi. Lelang ini terlalu penting baginya. Jadi, dia harus cepat. David tidak berbalik dan langsung mengeluarkan pedang pemecah kejahatan dari punggungnya. Energi tajam yang menusuk melesat keluar dari celah-celah sarungnya. Sebagian digunakan untuk menghalangi Bernard sementara sisanya berbalik dan langsung menyerang Archimedes. Jika David ingin menunda orang tua ini, cara terbaik adalah menyerang Archimedes secara langsung. Bernard bisa merasakan energi yang datang dari pedang itu. Yang mengejutkannya adalah ketajaman energi. Seorang Sovereign Ranker seperti dia bahkan bisa merasakan sakit pada kulitnya di depan energi ini. Dia tidak dapat membiarkan energi itu menyentuh tubuhnya. Bernard melambaikan tangannya dan menghentikan energi pedang yang datang ke arahnya dengan kekuatannya sendiri. Bersyukur, meskipun energinya menusuk, penggunanya tidak terlalu kuat. Kalau tidak, akan sangat berbahaya. Tepat saat Bernard menghela napas lega, dia tiba-tiba terkejut. Oh tidak, Tuan Archie dalam bahaya. Jika energi itu menyentuh Master Archie, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Bernard menggigil dan tidak sempat peduli pada David. Tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri sebelum muncul kembali di samping Archimedes. Pada saat ini, Archimedes ketakutan setengah mati. Energi tajam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia bisa merasakan ancaman kematian dari energi itu. Itu bukan lelucon, dan dia benar-benar bahaya kematian. Pedang pemecah kejahatan dapat menebas apapun di bawah langit, jadi bagaimana itu bisa menjadi lelucon? Bahkan jika menebas seorang Saint, ia juga akan dengan mudah membelah tubuh seorang Saint. Archimedes berdiri di tanah ini dengan hampa. Tubuhnya bergetar hebat dan ada genangan air di bawah kakinya. Dia telah hidup bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan kematian. Dia mengompol karena ketakutan. Bernard mendatangi tuannya dan menghentakkan kakinya. Energinya menyebar dan menangkis energi pedang di sekitar mereka. Setelah energi dari pedang pemecah kejahatan kehilangan bimbingan David, mereka menghilang begitu saja. Bahaya kematian pun lenyap bersama energi pedang. Archimedes segera perlahan kembali ke dunia nyata. Matanya segera beralih ke David yang berada di tangga. Sayangnya, David sudah lama tiada. Paman Bernard, di mana anak itu? Tanya Archimedes, dengan ekspresi muram di wajahnya. Tuan Archie, dia sudah pergi, jawab Bernard. Ketika dia kembali untuk menyelamatkan Archimedes, Bernard sudah merasakan bahwa David telah pergi. Dia tidak punya waktu untuk menghentikan David saat itu. David menyerang Archimedes untuk menunda Bernard agar ia bisa kabur. Dia tidak benar-benar ingin menyerang Archimedes. Jika tidak, Archimedes akan terluka parah meskipun ia selamat. Bab 1713. Bau apa itu? Bau sekali. Archimedes tiba-tiba mencium bau urin yang menyengat dan segera menjepit hidungnya. Kemudian, dia melihat sekelilingnya untuk mencari sumber bau itu. Akhirnya, ketika dia melihat ke bawah, dia melihat genangan air di bawah kakinya. Apakah ini milikku? Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah terkejut semua orang. Wajah Archimedes berubah pucat. Dia adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot dan calon kepala keluarga. Namun, dia mengompol setelah ditakut-takuti oleh bocah tak dikenal di depan banyak orang. Pada saat ini, keluhan dan kemarahan di hati Archimedes langsung melesat ke kepalanya. Matanya merah, dan dia hampir pingsan setelah tersandung. Dia tidak bisa menerima ini. Begitu kabar ini tersiar, bagaimana mungkin dia masih punya muka untuk menjadi pewaris pertama keluarga Lightfoot? Bagaimana keluarganya memandangnya? Bagaimana orang luar memandangnya? Hal ini bukan saja akan membawa malu pada dirinya sendiri, hal ini juga akan membawa malu pada seluruh keluarga Lightfoot. Bahkan jika dia menjadi kepala keluarga di masa depan atau bahkan seorang orang suci,
fakta bahwa dia mengompol tidak akan pernah terhapus. Ini akan mengikutinya selamanya dan menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Apa yang harus saya lakukan? Archimedes bertanya-tanya dengan panik. Jika berita ini tersebar, tamatlah riwayatnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Archimedes ingin membunuh semua orang di tempat kejadian dan tidak meninggalkan seorang pun. Dengan begitu, semua kejadian hari ini tidak akan terbongkar. Akan tetapi, dia menepis gagasan itu sesaat kemudian. Bukan berarti Archimedes memiliki hati nurani yang bersalah dan tidak dapat melakukannya. Akan tetapi, Bernard hanyalah seorang sovereign ranker tingkat akhir, jadi mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak sovereign ranker tingkat pemula dan 2 sovereign ranker tingkat menengah di tempat kejadian secara diam-diam. Apalagi tempat ini sangat dekat dengan Treasure Trove. Jika Treasure Trove waspada, berita tentang dia yang mengompol akan tersebar ke seluruh benua suci pusat besok. Kemudian, berita itu juga akan menyebar ke seluruh kerajaan bintang. Jika itu yang terjadi, tidak ada jalan kembali. Dia akan menjadi bahan gosip terbaru di kota. Archimedes tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. David hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk memaksa Archimedes mundur, melepaskan energi pedang pemecah kejahatannya, dan pergi. Saat ini semua orang di lantai 9 masih shock. Pemuda yang mereka anggap paling tidak berarti dan lemah itu tidak hanya lolos dari tangan mendiang sovereign ranker dari keluarga Lightfoot, ia bahkan membuat pewaris pertama keluarga Lightfoot ketakutan hingga mengompol. Dia telah menantang pandangan dunia semua orang di tempat kejadian. Keluarga Lightfoot adalah keluarga besar. Mereka menduduki peringkat teratas bahkan di kerajaan bintang, apalagi di benua suci pusat. Akan tetapi, pewaris pertama sekaligus calon pemimpin mereka sangatlah pengecut. Dia akan menjadi bahan tertawaan jika berita ini tersebar. Pada saat yang sama, semua orang mengeluh tentang betapa kuatnya David. Sekalipun energi pedang itu tidak menargetkan mereka, mereka masih dapat merasakan betapa berbahayanya itu. Jika hal itu dapat membuat pewaris pertama sebuah keluarga besar ketakutan hingga mengompol, hal itu pasti tidak sesederhana itu. Beberapa wanita muda di tempat kejadian menatap kosong saat David pergi. Mereka merasa menyesal. Kalau saja mereka tahu betapa kuatnya David, mereka pasti akan menghampirinya dan menggodanya. Namun, dia sudah pergi sekarang, dan mereka bahkan tidak mendapatkan namanya, apalagi detail kontaknya. Kemana mereka akan mencarinya? Sayang sekali. Angelika Dolce, adik kelas Iman yang duduk di sebelahnya, menatap tangga. Ada ekspresi kegembiraan di matanya. Dia bergumam dalam hatinya, orang ini sangat tampan dan sangat berkuasa. Aku ingin mengenalnya dan menjadi temannya. Pada saat ini, David sudah lama pergi. Bab 1714. Karena dia terburu-buru untuk melarikan diri, dia tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Kalau mendiang sovereign ranker tua itu mulai mengganggunya, dia tidak punya pilihan selain bertarung. David akan meningkatkan kekuatannya setelah pelelangan. Jika Archimedes berani mengganggunya lagi, David tidak akan keberatan membunuhnya. Bagaimanapun juga, dia telah membunuh pewaris kedua, Cornelius, dan dia tidak akan pernah bisa kembali berhubungan baik dengan keluarga Lightfoot, jadi tidak masalah kalau dia membunuh yang satu lagi. David melihat jam dan menyadari bahwa masih ada waktu 1 jam lagi. David tidak ingin mencari tempat lain untuk menunggu kalau-kalau terjadi sesuatu lagi. Dengan demikian, dia berjalan langsung ke tempat lelang Treasure Trove. Lelang ini adalah acara besar Treasure Trove. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali beberapa klien lamanya. Karena mereka menggunakan banyak waktu untuk mempersiapkannya, mereka mengundang banyak tamu, membuatnya ekstra besar, dan menyiapkan banyak harta berharga mereka. Treasure Trove telah berupaya keras dalam hal ini. Mereka harus mendapatkan kembali reputasi mereka sebelumnya. Saat David tiba, orang-orang memasuki tempat acara dengan membawa undangan mereka. Karena orang-orang sudah memasuki tempat itu, mengapa dia harus ragu-ragu? Dengan itu, dia berjalan menuju pintu masuk. Ketika dia sampai di sana, seorang penjaga menghentikannya. "Tuan, tolong tunjukkan kartu undangan Anda." David menyerahkan kartu undangan yang diberikan Mick kepadanya.
Setelah penjaga memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah, dia mengembalikan kartu itu kepada David dan berkata dengan sopan, "Silakan masuk, Tuan." Pada saat yang sama, dia membuat sebuah gerakan. Setelah mengambil kembali kartu tersebut, David melangkah ke tempat lelang untuk menunggu dimulainya pelelangan. Di sisi lain, Archimedes menyadari dialah yang meninggalkan cairan berbau tajam itu. Akhirnya dia sadar kalau tadi dia begitu takut sampai-sampai celananya basah kuyup. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia ingin membunuh semua orang di tempat kejadian, tetapi dia tidak bisa. Karena itu, dia hanya bisa meludah sambil menggertakkan giginya. Jika ada orang di sini yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sini, mereka akan menderita pengejaran tanpa akhir dari keluargaku sampai seluruh garis keturunan mereka dimusnahkan. Bernard kemudian melepaskan energi Sovereign Ring-nya yang terakhir untuk mengintimidasi semua orang di tempat kejadian. Jangan khawatir, Master Archimedes, kami tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Saya tidak melihat apapun. Aku juga. Aku bahkan tidak melihat Master Archimedes hari ini. Semua orang berkata, jika berita tentang kejadian hari ini tersebar, itu akan menjadi berita yang menggemparkan. Namun mereka tidak berani melakukannya. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di benua suci pusat jika mereka menyinggung keluarga Lightfoot? Saat Archimedes muncul, dialah orang yang paling memukau saat itu. Para wanita muda di lantai 9 semuanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Setelah mereka menyadari siapa Archimedes, rasa ingin tahu mereka berubah menjadi kekaguman. Sekarang, mereka hanya melihatnya dengan jijik dan hina. Dia adalah pewaris pertama dari keluarga besar, dan juga calon kepala keluarga, tetapi dia mengompol setelah ditakut-takuti oleh seorang anak yang tidak dikenal. Tidak peduli seberapa mulianya dia tidak akan pernah bisa membalikkan kenyataan itu lagi. Orang seperti ini tidak akan pernah mendapat pengakuan. Sekalipun mereka tidak berani berkata apa-apa dan tidak berani mencubit hidungnya karena penyiksaan dan tekanan tirani Archimedes, mereka sudah merasa hina terhadapnya. Sebaliknya, mereka malah semakin menyukai David. Anak itu tidak hanya tampan, tetapi dia juga sangat kuat hingga menakutkan. David tidak takut setelah Archimedes memberitahu ruangan itu bahwa dia adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, ia bahkan berhasil pergi tanpa cedera setelah Sovereign Ranker mengambil tindakan, lalu membuat Archimedes takut hingga mengompol. Tidak semua orang mampu melakukan prestasi seperti itu. Bab 1715. Semua orang di lantai 9 ingin pergi secepat mungkin. Hal ini terjadi karena genangan air yang ditinggalkan Archimedes terlalu menyengat. Tidak ada yang berani menutup hidung mereka, jadi mereka hanya bisa menahan bau busuk itu. Mereka khawatir akan memancing Archimedes dan membuat diri mereka terbunuh. Jika seseorang dari keluarga Lightfoot membunuh mereka, mereka tidak akan pernah bisa memohon keadilan. Keluarga mereka tidak akan melakukan hal itu dengan risiko kehancuran. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani melakukan sesuatu sebelum Archimedes berbicara. Lantai 9 menjadi sunyi senyap. Bahkan terdengar suara jarum jatuh. Setelah beberapa saat, Archimedes berkata, "Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Jangan pikir saya tidak akan memperhatikan jika Anda melakukan trik kotor di belakang saya. Saya akan mencari Anda semua di sini dan jika berita tentang ini tersebar, saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga saya tidak melebih-lebihkan kemampuan kami. Anda harus tahu satu hal. Apa yang terjadi hari ini bukan hanya menyangkut hal ini menyangkut seluruh keluarga saya. Anda harus tahu betapa seriusnya hal ini jika berita ini tersebar." Setelah mengatakan itu, Archimedes memandang semua orang seolah ingin mengingat wajah mereka. Orang-orang yang dipandangnya menundukkan kepala tanpa sadar, tidak berani menatap matanya. Lalu Archimedes berkata, "Paman Bernard, ayo berangkat." Tak lama kemudian, ia tertinggal satu langkah di depan Bernard sementara Bernard mengikutinya dari dekat di belakang. Setelah Archimedes meninggalkan lantai 9, semua orang menghela napas lega. Cukup menegangkan berada di sekitar pewaris pertama keluarga Lightfoot dan mendiang Sovereign Ranker.
Semua orang tahu bahwa jika jumlah mereka lebih sedikit, atau mereka tidak memiliki banyak Sovereign Ranker, segalanya akan berakhir buruk hari ini. Archimedes telah menunjukkan niatnya untuk membunuh, dan dia pasti ingin membunuh semua orang di ruangan itu untuk mencegah berita ini tersebar. Akan tetapi, ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat demikian, itulah sebabnya ia mengurungkan niat itu. Kalau saja dia memiliki satu lagi Sovereign Ranker yang terlambat, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Tak lama kemudian, salah satu dari Sovereign Ranker tingkat menengah berdiri dan berkata, "Semuanya, kita semua tahu keluarga macam apa keluarga Lightfoot itu. Mereka tidak hanya mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas dan memiliki kekayaan yang tak terhitung, tetapi mereka juga memiliki raksasa seperti keluarga Ginger yang mendukung mereka. Karena itu, kita tidak mampu menyinggung mereka. Jadi, tolong rahasiakan apa yang terjadi hari ini. Jika tidak, semua orang akan mendapat masalah. Jangan libatkan orang lain jika ada di antara kalian yang ingin mencari kematian." Dia benar. Master Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot, dan dia akan menjadi kepala keluarga di masa depan, jadi dia bisa mewakili keluarga Lightfoot. Ditambah lagi, Cornelius, pewaris kedua, meninggal secara misterius baru-baru ini dan mereka belum menemukan pembunuhnya. Keluarga Lightfoot tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka, jadi jika ada yang memprovokasi mereka sekarang, mereka pasti akan hancur berkeping-keping dan keluarga mereka juga akan terlibat. Jadi, harap jaga mulutmu, tambah seorang Sovereign Ranker pemula. Ini terkait dengan hidup kalian, dan kalian bukan orang bodoh. Karena itu, saya yakin kalian semua tahu apa yang harus dilakukan. Rahasiakan apa yang terjadi hari ini dan jangan beritahu siapapun, tidak peduli seberapa dekat hubungan kalian dengan mereka. Begitu hal itu terbongkar dan keluarga Lightfoot murka, tak seorang pun dapat menanggung akibatnya, kata Mid Sovereign Ranker lainnya. Orang ini adalah yang lebih tua dari pemuda yang bertarung dengan Louis tadi. Karena kedua Sovereign Ranker menengah telah berbicara, semua orang ikut berjanji bahwa mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi. Setelah semua orang membuat janji, mereka pergi. Ini menjamin tidak seorang pun akan membicarakan apa yang terjadi hari ini. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan mereka dan keluarga mereka. Mereka tidak mampu menyinggung keluarga Lightfoot. Pada saat ini, Anglika tiba-tiba berdiri dan berkata, "Semuanya, aku punya sesuatu untuk dikatakan tetapi aku tidak tahu apakah itu pantas. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, sayang. Menurutku kita semua di sini berada di perahu yang sama, jadi tidak ada yang akan aman jika terjadi sesuatu. Menurutku, kita harus mendapatkan detail kontak satu sama lain. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan menghubungi, atau kita juga bisa saling memperingatkan terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian semua?" tanya Anglika. Bab 1716. Kata-katanya mengingatkan sebagian besar orang di tempat kejadian, terutama para Sovereign Ranker. Mereka semua terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini, jadi mereka tidak pernah memikirkan hal itu. Mengapa mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Bukan karena Archimedes baik hati, melainkan karena ia tidak cukup kuat. Akankah Archimedes membunuh semua orang di sini secara diam-diam setelah dia kembali ke keluarganya dan mendapatkan cukup kekuatan? Orang mati tidak bercerita. Bukan hanya mungkin Archimedes akan melakukan hal itu, tetapi kemungkinannya untuk melakukannya sangat tinggi. Jika semua orang pergi tanpa membagikan rincian kontak mereka, akan mudah bagi Archimedes untuk membunuh mereka secara diam-diam. Tidak akan sama jika mereka memiliki kontak satu sama lain. Begitu Archimedes melakukan sesuatu, mereka dapat menghubungi satu sama lain dan kemudian menyebarkan kabar tersebut. Kalau saja Archimedes tahu tentang hal ini, dia pasti tidak akan berani berbuat apa-apa demi reputasi dirinya dan keluarganya. Ini adalah cara terbaik untuk menghentikan Archimedes. Kata-kata Anglika sangat membantu semua orang di sini. Tentu saja, dia juga membantu dirinya sendiri. "Sayang, siapa namamu? Dari mana asalmu?" tanya salah satu dari Mid Sovereign Rankers tua. "Tuan tua, nama saya Anglika Dolce dan saya dari Sekte Surgawi,"
jawab Anglika. Sekte Surgawi. Maksudmu yang dari galaksi pasir barat? Orang tua itu merenung dan bertanya. Ya, apakah kamu tahu tentang sekte surgawi? Tentu saja, aku melewati tempat itu dan mendengar tentang kalian. Lain kali jika kamu melewati West End, kamu harus mengunjungi sekte surgawi, ajak Anglika. Karena Anda telah mengundang saya pasti akan pergi jika saya punya waktu. Baiklah, itu kesepakatannya. Itu kesepakatan. Nona Anglika, saya juga akan mengunjungi sekte surgawi jika saya punya kesempatan. Apakah Anda akan menyambut saya? Seorang pemula bertubuh kekar setengah baya bertanya. Tentu saja, silakan mampir. Anglika terkekeh dan menjawab. Baiklah, itu kesepakatan. Aku pasti akan mengunjungi sekte surgawi. Aku ingin melihat keluarga mana yang membesarkan gadis kecil yang manis sepertimu. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Selain orang-orang yang berdebat dengan Louis tadi, semua orang menyatakan bahwa mereka ingin mengunjungi sekte surgawi jika mereka punya kesempatan. Anglika langsung menjadi favorit semua orang. Apa yang dia katakan tadi sangat berguna bagi semua orang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu mungkin telah menyelamatkan hidup semua orang. Hal ini membuat semua orang semakin menyukainya. Dua orang Sovereign Ranker pemula tua mengacungkan jempol mereka ke arah Anglika. Setelah bertukar basa-basi dan bertukar kontak, semua orang pergi. Adapun alasan mereka melakukan hal tersebut, semua orang sangat menyadari. Bab 1717. Archimedes sedang menunggu Bernard di sudut terpencil tidak jauh dari kedai minuman. Mereka tidak pergi jauh setelah pergi. Sebaliknya, Archimedes mengirim Bernard kembali untuk mengintip dan melihat apa yang akan dikatakan orang-orang. Archimedes memang berencana untuk membunuh mereka satu persatu setelah ini. Ia tidak akan pernah merasa tenang jika mereka tidak mati. Tidak peduli seberapa tinggi prestasinya atau seberapa kuat dirinya. Siapapun yang melihatnya mengompol bagaikan paku yang tertancap di jantung Archimedes. Dia tidak akan bisa makan atau tidur tanpa rasa khawatir. Dia hanya bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan tanpa khawatir setelah dia membuang semua paku itu. Namun, dalihnya adalah dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu membocorkan apa yang terjadi hari ini sebelumnya, mereka sudah mati. Dia harus memastikan mereka tutup mulut dan kemudian perlahan-lahan menyingkirkan mereka. Bernard adalah seorang Sovereign Ranker yang terlambat, jadi tidak akan ada seorang pun yang menyadari kalau dia kembali diam-diam. Bahkan dua Sovereign Ranker menengah pun tidak menyadarinya. Meskipun mereka hanya satu tingkat di bawah Bernard, Bernard memiliki kekuatan pikiran saat kekuatan pikiran mereka masih dalam tahap pembinaan. Persepsi kedua pihak juga sangat berbeda. Archimedes tidak menunggu lama sebelum Bernard kembali. Bagaimana, Paman Bernard? Apa yang mereka katakan? Tanya Archimedes. Jangan khawatir, Master Archie. Keluarga itu kuat, jadi kami masih sangat mengintimidasi. Setelah kami pergi, mereka semua berkata mereka tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini dan mereka akan merahasiakannya selamanya, jawab Bernard. Baguslah. Ini sesuai dugaanku. Mereka tidak akan pernah berani mengungkap ini bahkan jika aku memberi mereka semua keberanian di dunia. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh garis keturunan mereka, Archimedes mengangguk dan menjawab. Dia gembira dengan hasil ini. Dia ingat wajah semua orang di tempat kejadian. Sekarang, dia akan menunggu sampai dia kembali untuk menggunakan jaringan besar keluarganya untuk mencari tahu identitas semua orang. Kemudian, dia akan membuat mereka menghilang dari dunia ini secara rahasia. Tetapi Tuan Archie, ada sesuatu yang terjadi sebelum mereka pergi, lanjut Bernard. Apa itu? Tanya Archimedes cepat. Entah mengapa dia punya firasat buruk. Apa yang dikatakan Paman Bernard kemudian mungkin memengaruhi rencananya selanjutnya. Semua orang berjanji tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini, tapi ketika mereka hendak pergi, seorang gadis bernama Anglika Dolce meminta mereka semua untuk bertukar informasi kontak sehingga dia bisa menghubungi mereka. Semua orang setuju dan mereka pergi hanya setelah bertukar kontak. Apa? Para bajingan itu bertukar kontak? Tanya Archimedes dengan marah.
Ya, awalnya mereka tidak mau melakukannya, tapi semua itu karena bocah Anglika itu sehingga mereka melakukannya pada akhirnya, jawab Bernard. Dia telah bersama Archimedes sekian lama dan dia dapat mengatakan bahwa dialah yang membesarkan Archimedes. Karena itu, dia sangat mengenal Archimedes. Dia pasti ingin membunuh semua saksi agar dia bisa tenang. Bahkan jika semua orang mati, Bernard punya firasat bahwa suatu hari nanti, Master Archie juga akan membunuhnya saat kekuatannya melampaui dirinya. Lagi pula, Bernard juga salah satu saksi. Menurut Bernard, Archimedes adalah orang yang sangat egois dan kejam. Dia berpotensi menjadi pahlawan yang tangguh, tetapi dia bukan seorang guru yang baik. Tentu saja, ini hanya pendapat Bernard dan tidak mutlak. Sampai saat ini, Archimedes masih menghormatinya. Ini semua salah Anglika Dolce. Tanya Archimedes sambil menggertakkan giginya. Ya, kalau bukan karena dia, mereka tidak akan bertukar kontak, jawab Bernard tegas. Bab 1718. Apakah kamu tahu siapa Anglika Dolce? Dia berasal dari sekte surgawi dari Pasir Barat, dan menurutku dia memiliki status yang cukup tinggi di sektenya. Anglika Dolce dari sekte surgawi. Archimedes mengingat nama-nama tersebut. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih marah. Dia mungkin harus mengubah rencananya. Dia ingin membunuh orang-orang itu satu persatu, tetapi tampaknya rencananya tidak akan berhasil sekarang. Jika ada orang yang mengetahui hal ini dan menyebarkan berita itu, ia akan dirugikan. Dia harus menyingkirkan mereka semua sekaligus sehingga dia dapat menjaga rahasianya. Tampaknya dia perlu kembali dan merencanakan ini dengan baik. Jika dia ingin banyak sekali orang menghilang sekaligus, termasuk hampir 10 Sovereign Ranker pemula dan 2 Sovereign Ranker menengah, dia mungkin harus mengerahkan kekuatan tersembunyi keluarganya. Paman Bernard, ayo berangkat. Sudah waktunya pergi ke pelelangan Treasure Trove. Ya, Tuan Archie. Keduanya meninggalkan sudut itu satu demi satu dan menuju ke tempat pelelangan. David duduk di kursinya dan menunggu pelelangan dimulai tanpa bersuara. Setiap kartu undangan dicetak dengan nomor tempat duduk. Seseorang harus mendaftar setelah memasuki pelelangan. Kemudian, mereka akan duduk sesuai dengan nomor tempat duduk mereka. Pada saat ini, David menyamarkan dirinya sedikit agar orang-orang tidak mengenalinya. Akan sangat merepotkan jika Archimedes melihatnya nanti. Selama dia berhasil melewati pelelangan ini, dia tidak akan takut lagi pada Archimedes dan mendiang Sovereign Ranker di sebelahnya. Para tamu mulai berdatangan satu demi satu sebelum duduk di tempat duduk yang telah ditentukan. Lelang akan dimulai setengah jam lagi, tetapi 2/3 kursi sudah terisi. Tempat duduk David tidak terlalu bagus atau terlalu buruk, karena berada tepat di tengah. Dia sekarang dikelilingi, tetapi karena kursi-kursinya agak berjauhan dan setiap kursi memiliki ruangnya sendiri, jadi tidak terlalu ramai. Setengah jam berlalu dengan cepat. Semua orang yang membawa kartu undangan telah tiba. Sudah lama sekali Treasure Trove tidak melakukan hal sebesar ini. Menurut sumber, mereka juga telah mengambil banyak harta karun mereka yang berharga. Akan ada semua jenis harta surga dan bumi serta senjata jiwa untuk dijual. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan melewatkannya. Lebih jauh lagi, Treasure Trove adalah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci pusat, jadi para tamu akan menunjukkan rasa hormat terhadap acara ini. Archimedes dan Bernard juga datang ke pelelangan. Namun, tempat duduk mereka ada di depan. Kartu undangan yang didapat Archimedes dikirimkan kepada orang yang bertanggung jawab atas Splendor West End. Ketika saatnya tiba, seorang lelaki tua berambut putih dan berkulit kemerahan melangkah ke atas panggung. Itu adalah pimpinan Treasure Trove, Valerio Velowes. Orang bisa tahu betapa pentingnya lelang ini bagi Treasure Trove. Bahkan kepalanya ada di sini. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Paling-paling, wakil kepala sekolah akan datang untuk menyampaikan beberapa patah kata. Valerio sangat terkenal di seluruh benua suci tengah. Bukan hanya karena dia merupakan inti keluarga Velowes dan ketua Treasure Trove, tetapi juga karena dia merupakan seorang saint sebagian. Bab 1719. Apakah itu kepala Treasure Trove, Valerio?
Itu dia. Saya pernah mendapat kehormatan bertemu dengannya sekali. Itu Tuan Valerio. Saya tidak menyangka dia akan datang sendiri. Tampaknya Treasure Trove sangat menghargai lelang ini. Mereka pasti akan berkorban banyak dan mengeluarkan banyak harta mereka agar lelang ini sukses. Tentu saja, aku sudah menduganya. Karena Treasure Trove sudah merencanakan lelang ini sejak lama, aku yakin mereka akan melakukan sesuatu yang besar. Dari kelihatannya sekarang, aku benar. Aku akan mendapatkan senjata terikat jiwa untuk meningkatkan kekuatan tempurku bahkan jika aku bangkrut hari ini. Saya tidak menginginkan senjata pengikat jiwa. Saya hanya menginginkan harta surga dan bumi yang dapat membantu saya menerobos. Saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Apakah kamu berencana untuk segera menerobos, temanku? Ya, aku rasa aku tidak jauh dari itu sekarang. Selamat. Terima kasih. Suasana menjadi gempar saat Valerio naik ke panggung. Mereka semua terkejut dengan kehadirannya. Itu hanya pelelangan, tetapi mereka memanggil kepala Treasure Trove dan sebagian Saint. Hal ini mengejutkan banyak orang di tempat kejadian. David memandang Valerio di panggung dan menyipitkan matanya. Pria ini sangat kuat dan David bukanlah lawannya. Hanya dengan sekali pandang saja, dia tahu dia tidak bisa mengalahkan orang ini di atas panggung. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya disertai kekuatan pikiran dan pedang pemecah kejahatan. Ia memperkirakan jika ia mulai berkelahi dengan pria di atas panggung, ia tidak akan bisa melarikan diri. David merasakan ada energi dalam diri pria ini yang menekannya. David juga merasakan energi ini dari Nick. Apakah itu orang suci? Akan tetapi, David berpendapat bahwa bukan itu masalahnya. Hal ini karena energi yang keluar dari orang di atas panggung jauh lebih rendah dibandingkan dengan energi Nick. Jika ia membandingkan keduanya, itu seperti membandingkan sungai dengan lautan. Nick merupakan seorang prasanto yang baru saja menerobos alam santo. Jadi, orang ini mungkin bukan orang suci. Dia mungkin hanya seorang santo sebagian. Apakah energi yang terpancar darinya adalah yang disebut kekuatan suci? David tidak tahu banyak tentang Saint Power. Dia hanya tahu ini adalah kekuatan yang akan diperolehnya setelah dia menjadi orang suci sebagian. Siapapun yang memiliki kekuatan suci akan memiliki sifat menekan secara alami terhadap siapapun yang tidak memiliki kekuatan suci. Persis seperti saat seekor harimau, raja hutan, bertemu dengan seekor monyet. Kehidupan mereka tidak pada level yang sama. Setelah Valerio naik panggung, ia mengangkat tangannya untuk memberitahu semua orang agar diam. Suasana yang tadinya riuh itu langsung berubah menjadi sunyi. Ini merupakan penangkalan terhadap sebagian orang suci. Bahkan Archimedes, pewaris pertama keluarga Lightfoot, tidak berani tidak menghormati Valerio, pimpinan harta karun dan seorang santo. Salam, para tamu terhormat. Saya Valerio Velowes, pimpinan Treasure Trove. Saya yakin banyak dari Anda yang mengenal saya. Selamat datang di pelelangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia luar telah mendengar banyak rumor yang merugikan tentang Treasure Trove, yang menyebabkan reputasi kami anjlok. Banyak klien lama kami tidak ingin terpengaruh, jadi mereka memilih untuk berhenti bekerja sama dengan kami. Kami dapat memahami semua itu, tetapi hari ini, saya akan memberitahu Anda semua bahwa rumor tersebut palsu dan tidak berdasar. Treasure Trove akan menunjukkan ketulusan kami selama pelelangan kali ini. Saya harap semua orang bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan dan mulai mempercayai kami lagi. Valerio mengatakan banyak hal. David merasa ini sama seperti saat ia berada di kampus di bumi. Rektor akan mengoceh panjang lebar selama pertemuan. Dia akan terus berbicara terus-menerus tanpa henti. Bagaimana suasana hati David saat mendengarkannya? Bab 1720. Mulai pelelangan sekarang. Beberapa menit kemudian. Saya sudah bicara terlalu banyak hari ini, jadi mohon maaf. Saya tahu Anda tidak sabar, jadi mari kita mulai pelelangannya sekarang. Valerio turun dari panggung setelah pidatonya. Kemudian, seorang wanita bercadar berjalan ke atas panggung. Meskipun wajahnya tertutup, ia memiliki lekuk tubuh yang indah. Ia tinggi dan memiliki bentuk tubuh yang mengagumkan. David tercengang.
Bukankah itu Nona Alba Veloes? Pantas saja tidak ada kabar darinya akhir-akhir ini. Sepertinya dia sedang sibuk mempersiapkan pelelangan. Halo, nama saya Alba Veloes dan saya akan menjadi tuan rumah lelang hari ini. Saya harap Anda semua bisa mendapatkan barang yang Anda inginkan. Setelah Alba mengatakan itu, semua orang mulai berbicara lagi. Sial, bukankah itu Nona Alba Veloes, yang punya penampilan dan keterampilan? Kenapa dia memakai kerudung? Aku ingat dia tidak memakainya sebelumnya. Saya tahu soal ini. Saya dengar setelah dia bertunangan dengan tunangannya, keluarga tunangannya memintanya untuk memakainya karena dia terlalu cantik. Nona Veloes bertunangan. Kapan? Mengapa saya belum mendengarnya? Siapa tunangannya? Beraninya dia meminta Nona Veloes mengenakan kerudung. Dia merampas hak kita untuk menikmati pemandangan. Memangnya kenapa kalau kamu tahu identitasnya? Apa kamu berani melawan? Kamu akan mengompol kalau aku kasih tahu siapa tunangannya. Archimedes mendengar kalimat terakhir. Wajahnya berubah pucat dan gelap secara bersamaan. Dia tampak begitu jahat hingga menakutkan. Diperbarui dari novel D. Ra per meter AORG. Mengompol di celananya. Belum lama ini, dia baru saja mengompol gara-gara bocah tak dikenal. Ketika Archimedes mendengar itu, ia merasa seolah-olah orang-orang itu sedang mengejeknya. Akan tetapi, ada begitu banyak orang di tempat kejadian sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Aku akan mengompol. Kau pasti bercanda. Aku tidak takut padamu. Dengar baik-baik. Tunangan Nona Veloes adalah Ten Anders Palmore dari keluarga Palmore. Di saat yang sama, dia juga pewaris pertama keluarga Palmore dan calon kepala keluarga. Bagaimana menurut Anda? Apakah dia cukup bergengsi? Tuan Anders P. Palmore. Orang yang tadi tampak meremehkan, gemetar ketakutan setelah mendengar nama itu. Keluarga Palmore adalah salah satu dari 6 kekuatan utama Kerajaan Bintang. Siapa yang tidak mengenal atau belum pernah mendengar tentangnya? Pewaris pertama dari kekuatan seperti ini akan memiliki status yang tinggi. Dia bahkan mungkin termasuk di antara yang berperingkat teratas di Kerajaan Bintang. Ketika Archimedes mendengar nama Anders, dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak cemburu. Meskipun statusnya tidak rendah, dia masih terpisah bermil-mil dari Anders. Terus terang saja, jika dia memberitahu semua orang di bar bahwa dia adalah Anders, mereka tidak akan terkejut. Sebaliknya, mereka akan menggigil ketakutan seperti orang tadi. Lagi pula, anak itu tidak berani menyerangnya. Kapan dia bisa menjadi seperti Anders? Kapan dia bisa menekan semua orang hanya dengan namanya? Inilah tujuan akhir Archimedes. Tenanglah, semuanya. Sekarang, kita akan mulai pelelangannya. Pertama, kita akan meminta staf Treasure Trove untuk mengeluarkan harta karun pertama. Setelah Alba mengatakan itu, seorang wanita cantik bergaun merah berjalan menuju panggung sambil membawa nampan kayu. Ada kain merah yang menutupi nampan itu. Benda yang ada di bawah kain harus menjadi benda pertama hari ini. Setelah wanita itu berjalan ke sisi Alba, dia berdiri di sana dengan tenang.